Di lobi markas Langley, Virginia, seorang pengunjung berdiri di depan dinding marmer putih. Jarinya menelusuri deretan bintang hitam yang diukir dalam kebatu. Ia menghitung sampai 140, angka per Juni 2025. Namun sebagian dari bintang di dinding ini tak akan pernah punya nama. Di bawahnya terlindung kaca, terbaring sebuah buku tebal yang terbuka. Di samping puluhan baris nama, tepat di tempat nama seharusnya tertulis, ada 32 ruang kosong yang dibiarkan menganga. Bayangkan namamu sendiri dihapus dari batu nisanmu oleh negara yang kau bela. Apakah mereka gugur demi melindungi kita? Ataukah demi menjaga rahasia yang lebih kelam dari kematian itu sendiri? Setiap bintang mewakili satu pegawai yang tewas dalam tugas, dan sebuah bintang ke-141 ditambahkan pada 2026. Siapa mereka yang bahkan setelah mati, identitasnya tetap rahasia negara, dan siapa yang memutuskan nama mana yang layak dikenang? Mari kita menyelami dunia CIA lebih dalam. Beginilah cara Central Intelligence Agency atau CIA memperlakukan informasi. Anggarannya konon tidak diumumkan resmi, jumlah pegawainya tidak dikonfirmasi, dan sebagian sejarahnya baru kita ketahui puluhan tahun setelah terjadi. Namun dari lembaga yang paling tertutup inilah lahir sebagian keputusan yang paling mengubah dunia di abad ke-20. Di titik itulah letak paradoksnya. Badan yang dirancang untuk membisu, tetapi jejaknya terbaca di mana-mana. Pertanyaannya, bagaimana sebuah badan yang diciptakan semata untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi bisa menjelma menjadi mesin penggulingan pemerintahan? Apakah ia alat demokrasi Amerika? Ataukah negara di dalam negara yang tak sanggup dikendalikan pemiliknya sendiri? Bersama Ruang Makro, mari kita telusuri anatomi kekuasaan rahasia ini secara lebih cermat. Sebab, untuk memahami apa yang menjadi CIA hari ini, kita perlu kembali ke sebuah trauma. Desember 1941, serangan Pearl Harbor, tepatnya 7 Desember, memukul Amerika bukan hanya karena dahsyatnya, tetapi karena datangnya tanpa peringatan. Sinyal-sinyalnya sebenarnya ada, berserakan di berbagai lembaga yang tidak saling berbicara. Maka ketika Perang Dunia usai dan dunia terbelah menjadi dua blok, Presiden Harry S. Truman menandatangani National Security Act pada 26 Juli 1947. Mayoritas ketentuannya berlaku 18 September dan melahirkan CIA. Mandatnya di atas kertas sangat sederhana. Mengumpulkan, menghubungkan, dan menganalisis intelijen dari seluruh dunia, agar tidak ada lagi Pearl Harbor kedua. Lembaga ini boleh beroperasi di mana saja, kecuali di tanah Amerika sendiri, wilayah yang menjadi wewenang FBI, atau Federal Bureau of Investigation. Tugas utamanya nyaris tunggal, menjawab satu soal yang tak henti membebani Washington. Kapan, di mana, dan bagaimana Uni Soviet akan bergerak? Para veterannya sendiri mengakui, diperkirakan lebih dari separuh sumber daya intelijen Amerika selama era konfrontasi itu tercurah hanya untuk satu target tersebut. Sisanya untuk membayangi Soviet di medan-medan pinggiran, dari Angola sampai Afghanistan. Perang senyap yang berlangsung berpuluh tahun tanpa pernah diumumkan. Dan dari sinilah cerita akan kita mulai. Sebab di dalam akta kelahiran itu terselip satu klausul kecil yang kelak membesar melampaui segalanya. Izin menjalankan fungsi dan tugas lain yang diperintahkan presiden. Kalimat lentur yang menjadi pintu bagi semua yang akan kita saksikan. Tim Weiner, wartawan peraih Pulitzer yang menghabiskan 20 tahun meliput dunia intelijen, menelusuri arsip-arsip lembaga ini di bukunya Legacy of Ashes, dan menemukan bahwa dosa-dosanya dimulai bahkan sebelum lembaganya resmi berdiri. Sejak 1943, Allen Wells Dulles, pengacara Wall Street yang kelak menjadi Direktur Central Intelligence, paling berkuasa dari 1953 hingga 1961, diduga sudah membuka kontak rahasia dengan sejumlah petinggi Nazi dari kantornya di Swiss. Setelah perang, jaringan mata-mata Jenderal Reinhard Gehlen, kepala intelijen Hitler untuk Front Timur, dipungut nyaris utuh oleh Amerika dengan satu pembenaran yang dingin. Mereka membenci Soviet dan mereka tahu banyak. Seorang veteran menyebutnya begini, Amerika secara harfiah menginfeksi dirinya sendiri dengan Nazi. Sebab itulah harga yang bersedia dibayar untuk otak mereka. Namun untuk memahami bagaimana sebuah lembaga analisis berubah menjadi lembaga aksi, kita perlu kembali ke tahun 1953
dan mengenal dua bersaudara yang oleh sejarawan Stephen Kinzer dijadikan judul bukunya, The Brothers. Di tahun yang sama, Allen Dulles dipercaya memimpin CIA dan nyaris pada saat bersamaan, kakaknya John Foster Dulles menjadi Menteri Luar Negeri. Satu memegang diplomasi resmi Amerika, satu memegang operasi rahasianya. Dan keduanya datang dari firma hukum yang sama di Wall Street, yang selama puluhan tahun melayani korporasi-korporasi raksasa Amerika di seluruh dunia, termasuk menurut berbagai catatan, kelompok minyak terbesar negeri itu. Kinzer menunjukkan betapa sulitnya, sejak titik ini, memisahkan mana kepentingan keamanan nasional dan mana kepentingan klien lama. Dan dua operasi pertama era Dulles seolah sengaja membuktikannya. Yang pertama bernama Operasi Ajax. Di Iran, Perdana Menteri Mohammad Mossadegh menasionalisasi perusahaan minyak Inggris yang selama setengah abad menyedot bumi Iran dengan bagi hasil yang timpang. London mengembargo, lalu datang ke Washington membawa argumen yang tahu persis di mana harus menekan. Bukan soal minyak kata mereka, tetapi soal komunisme. Mossadegh akan jatuh ke pelukan Soviet. Dan apakah Presiden Eisenhower mau tercatat sebagai presiden yang membiarkan sebuah negara di jantung Timur Tengah jatuh, sebagaimana pendahulunya pernah dituduh kehilangan sebuah kawasan besar di Asia? Perhatikan mekanisme pembenarannya, karena pola ini akan berulang di setiap benua. Pemimpin sasaran dilukis lemah, tidak rasional, dan pasti jatuh ke tangan komunis. Maka satu-satunya pilihan adalah turun tangan. Sebuah rumus yang begitu efisien, sehingga hampir tak perlu diperiksa ulang. Seorang veteran operasi itu, puluhan tahun kemudian, masih mengulang keyakinannya tanpa ragu. Mossadegh komunis, titik. Meski para sejarawan hari ini nyaris bulat menilai ia seorang nasionalis tua yang menampik berpihak. Agustus 1953. Dengan uang, propaganda, dan kerumunan bayaran, operasi rahasia itu bersama intelijen Inggris menggulingkan pemerintahan terpilih Iran dan mengembalikan Shah ke puncak kekuasaan. Yang penting di sini adalah pelajarannya bagi Washington, dan pelajaran itu dirumuskan sendiri oleh para pelakunya. Menggulingkan pemerintahan ternyata murah. Inilah kelahiran apa yang mereka sebut covert action atau operasi rahasia. Kita tidak siap berperang seperti di Korea, kata mereka. Maka jalan termurah menjadi kekuatan besar adalah operasi rahasia. Jauh lebih murah daripada perang, dan tidak perlu dijelaskan kepada rakyat Amerika. Maka setahun kemudian resepnya diulang. Di Guatemala, Presiden Jacobo Arbenz juga terpilih lewat pemilu, membagikan tanah-tanah tak terpakai kepada petani, termasuk lahan milik United Fruit Company. Perusahaan pisang Amerika yang menguasai negeri itu bagai tuan tanah kolonial. Dan sebuah kebetulan yang nyaris karikatural. Firma hukum keluarga Dulles pernah melayani perusahaan itu. Tahun 1954, kampanye teror psikologis, radio gelap, dan segelintir tentara bayaran cukup untuk membuat Arbenz menyerah. Guatemala kemudian terjun ke rangkaian kediktatoran militer dan perang saudara yang menelan ratusan ribu nyawa selama 4 dekade berikutnya. Pola yang sama menjalar ke Kongo. Tahun 1961, Patrice Lumumba, Perdana Menteri pertama negeri yang baru merdeka itu, digulingkan, diburu setelah melarikan diri, diserahkan kepada musuh-musuhnya, lalu dieksekusi. Jasadnya, seperti terungkap dalam penyelidikan yang dibuka bertahun-tahun kemudian, dimusnahkan dengan asam. Dan penyelidikan resmi Senat Amerika kelak memastikan bahwa rencana pembunuhan Lumumba memang disusun, termasuk menyiapkan racunnya. Meski eksekusi akhirnya dilakukan tangan-tangan lokal dengan restu kekuatan kolonial lama, sebuah pengaturan yang persis mencerminkan plausible deniability, yaitu penyusunan agar pejabat tinggi dapat menyangkal keterlibatan dalam operasi rahasia. Di dalam lembaga, sementara itu, tumbuh sesuatu yang kerap disebut aura kekuasaan. Keyakinan bahwa mereka bisa mencapai apapun, dari Teheran sampai Leopoldville. Menjaga anggaran, menjaga posisi, menjaga satu kartu pamungkas untuk setiap presiden. Jika Anda benar-benar terdesak, kami bisa masuk dan mengganti pemerintahan. Namun, seperti diakui seorang veterannya sendiri, bahayanya datang persis dari situ. Pada titik tertentu, mereka mulai mempercayai mitos mereka sendiri. Dan sebuah lembaga yang percaya pada mitosnya sendiri, apa yang terjadi ketika keyakinan itu diuji? Mitos tentang sebuah lembaga yang tak pernah keliru akhirnya menabrak kenyataan di sebuah pantai kecil di Kuba.
Di sana, semua asumsi yang selama ini dianggap kokoh mulai retak untuk pertama kalinya. Fidel Castro yang baru menumbangkan seorang diktator dukungan Amerika dan menasionalisasi aset-aset korporasi Amerika dianggap target mudah berikutnya. Sebuah negeri kecil yang dalam pandangan Washington tinggal dijentik. Rencananya bahkan sudah disiapkan sebelum presiden barunya dilantik. Di hari serah terima kekuasaan, Eisenhower mewariskan kepada John F. Kennedy sebuah berkas bernama Invasi Teluk Babi, sebuah operasi yang menunggu tanda tangan. April 1961, sekitar 1.500 orang buangan Kuba didaratkan di pantai itu dengan dua asumsi, bahwa rakyat akan bangkit menyambut mereka dan bahwa bila tidak, presiden muda itu bisa dipaksa mengirim kekuatan udara Amerika. Keduanya meleset. Kennedy menolak eskalasi, invasi runtuh dalam hitungan hari, dan untuk pertama kalinya, kegagalan CIA telanjang di mata dunia, tak lagi terselubung oleh kabar sukses. Yang terjadi setelahnya lebih membuka mata. Alih-alih introspeksi, sebagian orang dalam menyalahkan presiden yang dianggap kurang berani, seakan cacat strategi adalah kesalahan sang tuan, bukan alatnya. Sementara itu, Kennedy memecat Allen Dulles, direktur sipil pertama yang memimpin lembaga itu, dan dilaporkan pernah berkata ingin memecahnya berkeping-keping dan menebarkannya ke angin. Namun perhatikan paradoksnya, sebab pada titik itulah watak asli dari hubungan presiden dan alat rahasianya tersingkap. Lembaga itu tidak dibubarkan, ia malah diberi tugas baru oleh presiden yang sama. Tugas itu bernama Operasi Mongoose, sebuah kampanye rahasia untuk menyingkirkan Castro yang dikawal langsung oleh adik presiden sendiri, Jaksa Agung Robert Kennedy. Sebuah bentuk covert action, yaitu operasi rahasia memengaruhi negara lain tanpa keterlibatan Amerika terlihat. Dari dapurnya lahir rentetan rencana yang hari ini terdengar seperti lelucon getir. Peledak dalam cerutu, racun di pakaian selam, bubuk gatal di janggut, daftar yang lebih pantas untuk panggung komedi ketimbang kebijakan negara. Jumlah upaya pastinya masih diperdebatkan sampai kini, dari belasan versi Amerika hingga ratusan versi dinas rahasia Kuba. Bahkan pernah muncul usulan militer untuk merekayasa serangan berdarah di tanah Amerika sendiri sebagai dalih perang. Usulan yang untungnya ditolak. Presiden boleh marah kepada alat rahasianya, tetapi tidak ada presiden yang sanggup membuangnya. Inilah asimetri yang jarang disadari. Sang tuan bisa mengganti wajah, tetapi mesin itu terus bekerja. Lalu datang November 1963, dan hubungan yang sudah retak itu dibekukan selamanya oleh 3 letusan senapan di Dallas. Sebuah peristiwa yang menutup satu babak dan membuka rimba tanpa ujung. Kita tidak akan masuk ke rimba teori tentang siapa yang membunuh Kennedy. Yang menarik adalah bagaimana para veteran intelijen sendiri terbelah. Dan perpecahan itu sendiri sudah bercerita banyak. Sebagian menertawakan semua teori konspirasi dengan argumen sederhana. Di Washington tidak ada rahasia yang sanggup dijaga ribuan orang selama puluhan tahun. Sebagian lain, sampai tua, tetap menyebutnya rahasia terbesar Amerika. Yang tidak diperdebatkan adalah jejak arsipnya. Berkas-berkas tentang pembunuhan itu berpindah tangan secara janggal. Sebagian dilaporkan hilang atau terhapus, dan jutaan halaman baru dibuka ke publik 6 dekade kemudian. Itu pun belum seluruhnya. Sebuah lembaga yang bahkan kepada sejarah negaranya sendiri memilih tetap menutup sebagian pintu. Di titik inilah kita melihat plausible deniability, pengaturan penyangkalan yang sudah kita bicarakan tadi, mengeras menjadi kebiasaan permanen. Vietnam membawa pola serupa ke tingkat yang jauh lebih kelam. Agustus 1964, insiden di Teluk Tonkin, laporan serangan kapal Vietnam Utara terhadap kapal perang Amerika, dijadikan dasar resolusi Kongres yang membuka jalan bagi perang besar. Belakangan, dokumen yang dideklasifikasi menunjukkan serangan kedua yang menjadi pemicu itu kemungkinan besar tidak pernah terjadi. Kapten kapalnya sendiri mengirim telegram meragukan laporannya. Ia menduga radarnya melawan hantu, dan keraguan itu dipilih untuk diabaikan. Dari dalih serapu itu, pasukan Amerika membengkak dari 20.000 menjadi lebih dari 500.000 dalam 4 tahun. Dan di daratnya dijalankan Operasi Phoenix, program yang secara resmi disebut penghancuran infrastruktur Vietcong, namun dalam praktiknya berarti penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan warga sipil yang dicurigai. Ketika kelak dipaksa bersaksi, William Colby, perwira yang memimpin program itu dan kemudian menjadi direktur, mengakui angka yang membuat ruang sidang senyap.
lebih dari 20.000 orang tewas. Dan dari sinilah lahir warisan yang menghantui sampai kini. Kesadaran bahwa pemerintah bisa berbohong kepada rakyatnya tentang perang bertahun-tahun secara sistematis. Kebohongan itu ternyata tidak berhenti di luar negeri. Lewat sebuah program bernama Operation Chaos yang lahir di era Johnson dan membengkak di era Nixon, lembaga yang secara hukum dilarang beroperasi di tanah Amerika malah berbalik ke dalam, memata-matai warganya sendiri. Lebih dari 10.000 warga Amerika dibuatkan berkas, telepon disadap, surat-surat pribadi dibuka bertahun-tahun. Sasarannya bukan agen asing, melainkan mahasiswa, guru, wartawan, pemimpin gerakan sipil, orang-orang yang kesalahannya hanyalah tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya sendiri. Dan pada saat yang sama, di laci-laci paling gelap lembaga itu, tersimpan program bernama MK Ultra, eksperimen kendali pikiran yang menguji obat halusinogen dan teknik interogasi kepada subjek-subjek yang sebagian tidak pernah memberi izin. Arsipnya, sebagian besar, sempat dimusnahkan atas perintah pimpinan sebelum sempat diperiksa siapapun. Kita menyaksikan sesuatu yang menembus lapisan pelanggaran biasa, sebuah kekuasaan yang belajar menghapus jejak sebelum ada yang bertanya. Semua ini akhirnya meledak di pertengahan tahun 1970-an, dan ledakannya datang dari arah yang tidak disangka, Chile. Untuk memahami mengapa sebuah negara Amerika Selatan bisa meruntuhkan bendungan rahasia di Langley, kita perlu kembali ke tahun 1970. Tahun 1970, rakyat Chile memilih Salvador Allende, seorang sosialis, sebagai presiden lewat pemilu. Dan Washington memutuskan hasil pemilu itu tidak bisa diterima. Inilah wajah nyata dari covert action yang tadi kita sebut. Tangan yang bekerja tanpa pernah kelihatan jejaknya. Uang mengalir untuk mengacaukan ekonominya. Dan pada titik ini, lapisan ekonomi bertumpuk dengan lapisan politik. Korporasi Amerika yang terancam nasionalisasi, termasuk raksasa telekomunikasi ITT, dilaporkan sampai menawarkan dana kepada lembaga itu untuk operasi destabilisasi. Pada 11 September 1973, tank-tank Jenderal Augusto Pinochet mengepung istana presiden. Allende tewas di dalamnya, dan Chile jatuh ke dalam 17 tahun kediktatoran yang menyiksa dan menghilangkan puluhan ribu orang. Pola penggulingan pemerintahan asing yang oleh Stephen Kinzer dicatat sebagai kebijakan berulang, kembali menampakkan wajahnya. Ketika peran Amerika dalam tragedi itu mulai bocor, bersamaan dengan skandal Watergate yang menumbangkan sang presiden dan menyeret benang-benangnya kembali ke markas lembaga itu, bendungannya jebol. Untuk pertama kali dalam sejarah, Kongres benar-benar menggedor pintunya. Tahun 1975 sampai 1976, dua komite, Komite Church dan Komite Pike, menyeret para direktur bersumpah di depan kamera. Dan rakyat Amerika tercengang menyaksikan inventaris rahasia yang selama ini dikerjakan atas nama mereka. Ada adegan yang nyaris surrealis. Seorang senator mengangkat sebuah pistol yang menembakkan anak panah beracun ke hadapan kamera, bertanya berapa jauh jangkauannya. Sebuah lembaga yang lahir untuk menganalisis informasi, kini harus menjelaskan senjata pembunuh diam-diam di depan bangsanya sendiri. Dari sini muncul dua pilihan moral yang saling berhadapan. Ada mantan direktur, Richard Helms, yang memilih menjaga rahasia sampai batas hukum. Arsip-arsip penting dimusnahkan sebelum ia meninggalkan jabatannya, dan jawabannya di bawah sumpah berkelit sedemikian rupa, hingga kelak ia dihukum karena menyesatkan Kongres. Dan disinilah dialektikanya menganga. Di mata hukum, ia nyaris seorang pembohong. Namun di mata sebagian koleganya, ia seorang pahlawan. Orang yang menjaga rahasia sampai mati. Satu perbuatan yang sama, dua penilaian yang berlawanan, dan keduanya dengan caranya sendiri masuk akal. Lalu ada Colby, sang direktur saat itu, yang mengambil jalan sebaliknya, membuka nyaris semuanya. Daftar dosa internal yang mereka sebut permata keluarga, angka korban program Phoenix, hubungan dengan mafia dalam rencana membunuh Castro, dengan keyakinan bahwa hanya transparansi yang bisa menyelamatkan lembaga itu dari dirinya sendiri. Pilihan itu membuatnya dicap pengkhianat oleh sebagian dunia lamanya. Dan dalam keheningan ruang sidang itu, tampak sebuah kesadaran yang mengendap pelan. Badan pengumpul informasi telah bermutasi menjadi kekuasaan yang mungkin tak lagi sanggup dikendalikan oleh pemiliknya sendiri. Sebuah negara bayangan di dalam negara.
Dari guncangan inilah lahir arsitektur pengawasan yang bertahan sampai hari ini. Komite Intelijen Permanen di Kongres, Pengadilan Rahasia untuk izin penyadapan, dan sebagai penutup simbolisnya, Perintah Eksekutif Presiden Gerald Ford tahun 1976. Tak seorang pun pegawai pemerintah Amerika boleh terlibat dalam pembunuhan politik. Tetapi larangan yang harus ditulis, mungkin, adalah bukti dari sesuatu yang pernah dianggap wajar. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apa yang mereka lakukan, melainkan siapa, pada akhirnya, yang mengawasi sang pengawas. Di titik ini, sejarah tampak menutup lingkarannya dengan rapi. Lembaga yang liar telah dijinakkan, aturan telah ditulis, dan demokrasi menang. Namun bagian sesudah inilah yang paling layak kita periksa dengan cermat. Sebab 3 dasawarsa berikutnya adalah sebuah ujian yang sederhana namun brutal. Apakah aturan di atas kertas sungguh sanggup menahan tabiat yang sudah mendarah selama puluhan tahun? Bahkan di ruang sidang itu, seorang saksi sudah menaruh sebuah peringatan yang kini terdengar seperti ramalan. Jangan menipu diri dengan percaya bahwa Kongres bisa membuat undang-undang yang memperbaiki lembaga intelijen, selama pola pikir orang-orangnya tidak ikut berubah. Ujian pertama datang 1 dekade kemudian dalam skandal Iran Contra. Lingkaran pemerintahan Reagan menjual senjata secara gelap kepada Iran, negara yang pada saat itu justru diembargo oleh Amerika sendiri. Uang dari penjualan itu lalu diselundupkan untuk membiayai gerilyawan kontra di Nicaragua. Persis hal yang telah dilarang dengan tegas oleh Kongres. Artinya, pengawasan memang dibangun, tetapi jalan untuk memutarinya ternyata selalu bisa ditemukan. Pada dekade yang sama di Afghanistan, lembaga ini menjalankan operasi rahasia terbesarnya sepanjang sejarah. Persis jenis covert action yang tadi kita bahas. Miliaran dolar senjata dialirkan diam-diam kepada para mujahidin yang melawan pasukan merah. Dan operasi itu, dalam ukuran sesaatnya memang berhasil. Soviet terusir, imperiumnya runtuh, dan Langley di Virginia merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan terbesar yang pernah dicapainya. Akan tetapi, Steve Coll dalam bukunya Ghost Wars yang memenangkan hadiah Pulitzer, menelusuri bagaimana medan yang ditinggalkan begitu saja setelah pesta kemenangan itu berubah menjadi rahim bagi lahirnya Taliban dan Al-Qaeda. Dunia intelijen punya satu istilah sendiri untuk senjata yang kelak berbalik memukul tuannya, blowback. Sederhananya, akibat balik dari sebuah operasi yang menghantam pihak yang dulu merancangnya. Dan pada pagi 11 September 2001, blowback itu tiba di New York dan Washington. Sekali lagi, persis seperti trauma Pearl Harbor 6 dekade sebelumnya. Kegagalan merangkai sinyal itu terulang. Peringatan tercecer di antara lembaga yang bekerja sendiri-sendiri, tanpa ada yang menyatukannya menjadi satu gambar utuh. Yang terjadi setelahnya terasa seperti sejarah yang diputar ulang dengan kaset yang sama. Diberi ketakutan baru dan cek kosong baru, lembaga itu kembali melampaui pagarnya. Persis pola tadi, hanya dengan panggung yang berbeda. Muncullah penjara-penjara rahasia di luar negeri. Praktik rendisi, yaitu memindahkan tahanan ke negara-negara yang lazim menyiksa, serta teknik interogasi yang bertahun-tahun kemudian disimpulkan oleh sebuah penyelidikan Senat sebagai penyiksaan. Penyelidikan itu menyimpulkan 3 hal sekaligus tentang teknik tersebut. Brutal, disembunyikan bahkan dari para pengawasnya, dan yang mungkin paling pahit, bahkan tidak efektif. Lalu datang era pesawat nirawak, ketika pembunuhan bertarget, hal yang dahulu dilarang oleh perintah eksekutif Presiden Ford, kembali menjadi kebijakan yang dijalankan rutin dari ruang kendali ber-AC, kini dengan kosakata yang lebih santun dan dasar hukum yang diperdebatkan. Seorang veteran pernah merangkumnya dengan sinis. Jika membunuh seseorang dianggap demi kepentingan Amerika Serikat, caranya akan selalu ditemukan. Larangan, dengan kata lain, tidak pernah menghapus praktiknya. Ia hanya mengubah kosakatanya. Namun, potret segelap ini perlu kita bedah dari 2 sisi, dan sisi satunya benar-benar ada. Sepanjang Perang Dingin, analisis intelijen yang tepat, yaitu proses menafsirkan data mentah menjadi penilaian bagi pengambil keputusan, berkali-kali berhasil mencegah bencana. Membaca bahwa lawan sedang menggertak, bukan bersiap menyerang, adalah jenis pengetahuan yang, seperti dicatat Tim Weiner, menyelamatkan dunia dari perang nuklir lebih kerap daripada yang diketahui publik. Sebagian besar pekerjaan lembaga ini bukanlah kudeta, melainkan kerja senyap ribuan analis.
Dan inilah fakta yang tidak nyaman bagi siapapun yang ingin menjadikan lembaga ini satu-satunya penjahat. Hampir setiap operasi besar yang dikutuk, Iran, Teluk Babi, hingga rencana pembunuhan Lumumba, direstui dari tingkat presiden. Negara di dalam negara itu tidak merebut kekuasaannya, ia diberi. Pertanyaannya, oleh siapa? Maka kembalilah kita ke dinding marmer di Langley, Virginia, deretan bintang hitam tanpa nama yang menjadi pembuka kisah ini. Dari 140 bintang per Juni 2025, hanya 108 yang menyandang nama, sementara 32 sisanya sengaja dirahasiakan bahkan setelah pemiliknya gugur. Angka yang kini bisa kita baca sebagai ringkasan dari seluruh perjalanan tadi. Hampir 8 dekade sejak Harry S. Truman membubuhkan tanda tangan pada undang-undang yang melahirkan lembaga itu, dan Truman sendiri 20 tahun kemudian menuliskan penyesalan terbuka bahwa badan yang ia dirikan untuk sekedar menganalisis informasi telah menyimpang jauh dari maksud awalnya. Siklusnya kini bisa kita baca seperti rumus. Krisis melahirkan kewenangan, kewenangan melahirkan pelanggaran, pelanggaran melahirkan skandal, skandal melahirkan reformasi, lalu krisis berikutnya datang, dan rumusnya berputar lagi. Tim Weiner dalam Legacy of Ashes memotret paradoks ini. Kerap gagal menganalisis, namun unggul dalam operasi rahasia. Barangkali pertanyaannya memang tak lagi, apakah sebuah negara demokrasi membutuhkan dinas rahasia? Sejarah yang kita telusuri hari ini menunjukkan bahwa mereka akan selalu merasa membutuhkannya. Pertanyaannya jauh lebih tua dan lebih pelik dijawab. Bagaimana sebuah republik bisa memiliki lembaga yang bekerja dalam gelap, tanpa perlahan-lahan ikut diatur dari kegelapan itu? Dan setelah 8 dekade percobaan, adakah yang benar-benar yakin pertanyaan itu sudah terjawab?